bukan dari nol banget enggak, tapi dari awal yang sekiranya itu saya percepat gitu ya, tapi runutannya dari awal. Oke, siap Bapak Ibu? Kita mulai. Insya Allah. Saya nggak akan buka panjang lebar dulu, nanti tugasnya Pak Helmi. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, ada wabarakatuh. Pak Helmi. Ya sudah direkam Bunda, Alhamdulillah. saya mau ke masjid. Oh iya, oke. Ya, jadi sebentar saya nyari ini. Oke. Jadi hari ini kita akan, saya langsung tampilkan ininya ya. Oke. Ya, Bapak Ibu yang peserta lama, pasang niat, mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk menyampaikan apa yang ilmu Bapak Ibu pelajari di Alasani, sehingga bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, jadi akan mulai dari unsur penyusun kalimat. Ya, dimana mau bahasa apapun itu namanya penyusun kalimat, pasti ada kata kerja, ya, penyusun kalimat, pasti ada apa? Kata kerja, ini yang di depan kata kerja. Kemudian kata benda, sama satu lagi adalah huruf. Nah, kita mulai dari kata kerja, ya. Kata kerja, kita mulai dari kata kerja. Nah, metode Al-Hassani itu mengurai kata kerja ke dalam 4 poin. Ke dalam 4 poin, yaitu apa, Bapak Ibu? Pertama adalah Bentuk. Oke, pertama adalah bentuk. Kedua adalah Pelaku. Ketiga adalah akar kata. Keempat adalah Pola. Ya. Kemudian arti ya. Ya. Arti sesuai dengan Kamus. pola. Ya, sesuai dengan pola yang ada di kamus. Nah, ini boleh dimasukin poin kelima lah, tapi wajibnya tuh maksudnya 4 poin itu. Di kata kerja hanya ada 3 bentuk, yaitu KKL, kata kerja lampau, KKSAD, kata kerja sedang akan datang, dan satu lagi KKP, kata kerja perintah. Adapun KL nanti ada aktif, ada pasif, itu nanti dulu. Yang penting ada KKL, ada KKSAD, ada KKP. Nah, untuk mengenali bentuk KKL itu mudah sekali. Dengan melihat apa? Lihat ciri-cirinya belakang. Lihat ya. Jadi untuk mengenali KKL, KKSAD itu ciri-cirinya adalah lihat belakang. Ya, lihat belakang. Kalau KKSAD dan KKP, maka lihat depan dan belakang. Nah, itu harus difahami dengan betul. Oke, kalau untuk bentuk KKL, KKSAD, KKP, ciri-cirinya semua kira-kira sudah bisa mengenali ya? Insya Allah. Oke, jadi kalau oke, mungkin sekilas saya bahas ya, sekilas saja. Sekilas saja saya bahas ya. Jadi di sini pelakunya ada berapa Bapak Ibu? 14. Huma. Hum. Salah. Huma, hum. Hia. Huma. Hunna. Oke. Kemudian Anta. Anti. Antuma. Antuma. Antum. Anti. Antuma.
Antun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buati izin sholat dulu ya. Silakan Bu. Ana. Nahnu. Oke. Umumnya ini bicara KKL ya, KKL. Itu di sini pola dasarnya itu umumnya adalah 3 huruf. Sehingga di sini kita dari 3 huruf dulu. Ya, 3 huruf saya lambangkan dengan silang 3, berarti dari depan ini huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga dari akar kata, seperti itu semuanya. Nah, di mana huruf pertama? Itu umumnya, mohon di mute ya Bapak Ibu. Harokat pertama dari akar kata itu umumnya harokatnya fathah, umumnya. Hanya ada 1-2 saja yang harokatnya itu enggak fathah. Jadi umumnya ini. Jadi 99,99% umumnya adalah fathah. Adapun harokat kedua bisa fathah, ya harokat kedua bisa fathah, enggak buat. Ya huruf harokat kedua itu bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhammah. Terus di sini ya. Yang kedua ini kedua, ini pertama, ini ketiga. Ini bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhammah. Ini huruf kedua. Ya, jadi nanti ketahuannya dari mana kamus. Contohnya kalau kataba itu fathah semua. Kemudian ada kaburo berarti tengahnya dhammah. Ada alima berarti tengahnya kasroh. Jadi tengahnya itu bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhammah. Nah, itu kamus yang menentukan. Selanjutnya, huruf ketiga. Nah, ini huruf ketiga itu umumnya apa sih? Pertama itu pelaku huwa fathah. Ini ciri dari Huwa fathah. pelaku huwa itu ada sama dengan akar kata. Di mana ada di kus. Jadi nggak ada tambahan apa-apa. Tetapi ketika huma ada tambahan apa? Alif. Ada tambahan alif. Karena tambahan alif, maka fathah ini harokatnya nggak berubah. Dia tetap fathah, karena tambahannya alif. Di sini tambahin apa? Waw alif. Waw alif. Karena waw, maka harokatnya berubah menjadi dhammah. Di sini apa Ibu-Ibu? Sukun. Tak sukun. Di sini apa? Tak panjang. Nah, di pelaku dari kesini nih, ini dia kalau ditambahin tak sukun nggak ngaruh, nggak berubah. Ditambahin tak gini nggak berubah. Yang berubah di sini hanya ketika ditambahkan ini, una. Jadi dhammah. Yang lainnya dari sini ke sini fathah semuanya. Nah, khususon di hunna ke bawah, ingat Bapak Ibu, hunna ke bawah, huruf terakhir disukunkan semuanya. Ingatnya hunna ke bawah. Hunna ke bawah, huruf terakhir disukunkan. Kemudian tambahnya kalau hunna tambahin na. Kalau anta tambahin ta. Kalau tambahin tuma. Kalau antum tambahin tum. Kalau anti tambahin ti. Kalau antuma tambahin tuma. Kalau antuna tambahin tunna. Kalau ana tambahnya tu. Kalau nahnu tambahnya na. Saya yakin peserta alasan ini mah mumtaz. Ya, ini mah hanya ini aja, membantu membenarkan. Ingat di hunna. Kenapa itu perlu dibenarkan? Bapak Ibu kalau ketemu pola apapun, nanti akan ingat di situ. Oh, harus huruf terakhir dimatikan. Pola apapun nanti akan mudah. Jadi dari sini nih perbedaannya. Sampai di situ bisa ya Bapak Ibu diikutin ya.
Ya. Ya, insya Oke, Allah. KKL lewat. Saya anggap mumtaz untuk pola dasarnya. Ya. Sekarang KKSAD. Mari kita bikin KKSAD. Oke. Pelakunya huwa, huma, hum. Ini sambil ngafalin juga ya. Hia, Ya. Yuma, huma, hunna, hunna. Enggak muat. Kemudian anta, anta, antuma, antum, antum. Anti, antuma, antuma, Antunna. antunna, antunna. Ana, Nahnu. Oke. Kalau ini silangnya di sini. Kenapa ini tidak? Jadi silangnya 3 di sini. Depannya perhatikan ini ya. 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 Di sini apa? Nah, saya kasih warna ya. Ini ya. Ini ya. Ini ya. Ini apa Bapak Ibu? Salah nulis. Ini gitu ya. Ini apa? Ta, Ta. Ya. Ini kemana ya? ta, Ini ya. Ini ta. ta, Ini ta. Mata. Ta. ta, Ta. Tak. Ta. ta, Kemudian na, a, antum mata. Kemudian ini apa? A. A. Ini na. Gitu Nah. ya. Gitu ya. Nah. Oke, sebentar. Oke. Kalau sudah ya mulai mau mati. Oke, sudah sampai situ. Kemudian huruf pertama akar katanya ini yaitu apa? Sukun. sukun, Harokatnya sukun. sukun, Sukun. Sini. KKSAD. Semuanya harokat sukun. Ini untuk normal ya, kita belum bicara akar kata ya, normal. Harokat keduanya bisa fathah, bisa kasroh, bisa Doma. Tapi yang menentukan kamu ya, sehingga harokat kedua harokatin. Kemudian huruf terakhirnya kalau KKSAD ini KKSAD ya, KKSAD. Harokatnya apa Bapak Ibu? Harokatnya doma, doma. Doma. Ini suara saya nggak jelas ya Bapak Ibu ya? Ya. Jelas. Potong. Halo? Putus. Suara saya jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas. Jelas, Bu. Oke, jelas ya. Oke, doma ya. Doma harokatnya. Doma, Nah, alif. ini kalau pelaku huwa nggak ada tambahan apa-apa, cirinya adalah belakang doma. Ketika huma ada tambahan apa Bapak Ibu? Ani. Alif, alif. Ketika huma ada tambahan apa? Una. Nah. Ya. Wow, sukuna. Ketika hia ada tambahan apa? Hia nggak ada. Nggak Doma. ada. Oke. Aslinya domah. Ketika ketambahan ani, domahnya jadi fathah. Ketika ketambahan una, nggak ngaruh, dia tetap domah. Jadi perubahan huruf terakhir itu tergantung dari ketambahan apa dia. Kalau ani jadi fathah, kalau una jadi domah. Kalau hia itu sama dengan hua, padanya di ta. Nah kalau huma tambahin ani lagi Ani. menjadi apa? Fathah. Ani dari una. Di sini nah sekarang di huna nih Bapak Ibu, di huna. Ini sinyalnya kurang bagus nih. Di huna perhatikan, di huna nih prinsipnya di huna nih.
Yaktu benar. Dihuna maka nanti sama dengan antuna. Oke. Khususon ya, khususon dihuna maka huruf terakhir disukunkan, sukunkan. Sebentar, itu Faulna. khususon dihuna ya, khususon dihuna ini huruf terakhirnya disukunkan. Huruf Iya, iya, terakhir disukunkan, sama ini juga disukunkan. Jadi hanya dihuna sama antuna yang huruf terakhir disukunkan. Disukunkan. Yang lain mah enggak. Ya, khususon itu. Oke, sekarang sudah dihuna setelah disukunkan tambahin apa Bapak Ibu? Nah, 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 di antuna sama juga nah. nah, Ya. Jadi dihuna maupun antuna sama-sama tambahin na, tapi huruf terakhirnya disukunkan. Kalau yang lain kan nggak disukunkan nih, Iya. nggak mati ya, Iya. nggak mati. Iya, Tapi untuk huna nggak mati. Sekarang anta tuh sama dengan hia, anta sama dengan hia, Iya. yaitu untuk doma. doma. Kemudian antuma tambahin apa? Tambahin ani. ani. Ya, tambahin ani. Ani, Jadi iya. apa? Tambahin ani. Antum tambahin una, menjadi apa? Doma. Doma. Una. Anti tambahin apa ibu-ibu? Ina. Ina. Nah, karena tambahin ina jadi apa Bapak Ibu? Kasro. Kasroh. Kasro. Kasroh ya? Iya, iya, iya. Ya, jadi kasroh. Kalau antuma tambahin apa antuma? Ani. Ani. Ani menjadi Ani. fatah. Kalau di ana itu tunggal kan? Jadi belakangnya doma, nahnu belakangnya doma. Kenapa? Yang berubah sudah depannya. Selesai, mumtaz. Muntas. Terus yang tengah itu sembarang. Bapak Ibu, Huruf yang tengah. tengah sembarang. Oh. Tengah itu nanti kamus yang menentukan, Pak. Bisa Ya, doma, bisa Nanti dilihat fathah, di bisa kamus. kasro ya. Ini yang menentukan kamus. Oh, Ya. iya, 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 iya. Di kamus. Ya. Oke. Iya, iya, iya. Sampai situ bisa difahami Bapak Ibu ya? Paham, paham. Allah. Cukup? Insya Allah Oke. ya. Saya anggap itu selesai. Nah, sekarang Bapak Ibu, KKP nanti kita pisahkan. Yang penting Bapak Ibu sudah menguasai KKL dan KKSAD. Ciri Iya, KKL dilihat dari mana, Pak? Bapak Ibu? Dari Ciri KKL dilihat dari mana? Belakang. 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 Ya, belakang. Tolong difahami betul. Belakang-belakang itu. Jadi Bapak Ibu sudah familiar nanti kalau ketemu tak sukun itu apa? Hia. Kalau ketemu tak panjang itu apa? Sudah paham Bapak Ibu. Ya, kalau ketemu belakangnya itu tuh, maka apa pelakunya itu sudah paham. Belakang. Kalau KKSAD depan belakang. Belakang. KKP nggak saya bahas karena KKP itu asal Bapak Ibu paham KKSAD maka KKP mudah. Sampai situ bisa difahami? paham, paham. Oke. Sekarang pelaku. Pelaku di dalam KKL dan KKSAD itu dia include atau masuk ke dalam KKL dan KKSAD itu. Dan ada 14 pelaku di dalam bahasa Arab itu, yaitu ada orang pertama, Huwa. Dia. ya, orang pertama itu orang yang bicara. Kemudian yang diajak bicara orang kedua. Kedua. Saya kasih tanda panah. Maksudnya apa? Maksudnya berarti dia yang diajak bicara. Yang orang ketiga saya kasih tanda titik-titik, tanda putus-putus. Kenapa? Karena dia yang diomongin. Yang diomongin ya. Oke. Orang pertama itu ada tunggal, ada jamak. Ganda. Tunggalnya Ganda. apa? Ana. Sama. Jamaknya Nahnu. Nahnu. Oke. Nggak dibedakan, gendernya nggak dibedakan. Ya, sedangkan kalau orang kedua itu ada gender laki-laki, ada gender perempuan. Iya, 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 iya. Kemudian di laki-laki ada tunggal, Ganda. ganda, Ya. Jamak. jamak. Siapakah dia orang kedua? Anta. Antang. Kemudian Antuma. 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 Antum. Antum. Oke. Antum. Kemudian di perempuannya juga sama, ada tunggal, ada ganda, Dan ada jamak. jamak. Gajama. Ya, ya, ya. Tunggalnya siapa? Anti. Anti.
Antuma. Gandanya Antuma. Antuna. sama ya, Antuma. antuma. Antuma sama ya. Kemudian jamaknya Antuna. 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 Oke. Kemudian kalau orang ketiga sama, ada laki-laki, ada perempuan. Laki-laki ada tunggal, ada ganda, ada jamak. Ada tunggal. Sebentar ya, saya rubah gini. Ya, laki-laki, perempuan. Ada tunggal, ganda, jamak. Tunggalnya laki-laki, apa? Orang ketiga. Huwa. Wah. Kemudian gandanya, Huma. Hum. Ya. nah. Kemudian Oh ya, Hum. hum. kalau ini, hia, Iya. Ya. hia, Huma. huma, Hunna. hunna. Oke. Huna, ya, ya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau Ana jelas ya saya, mau sayanya laki-laki, mau sayanya perempuan tidak dibedakan. Nahnu itu kami, di dalamnya bisa laki-laki 2 orang disebut kami, laki-laki perempuan 2 orang disebut kami, lebih dari 2. Jadi kalau ini tuh tunggalnya 1, jamaknya tuh lebih dari 1, berarti bisa 2. Nggak ada istilah ganda. Mau dia 1 laki-laki, 2 perempuan, pokoknya kalau dia orang pertama lebih dari 1, mau dia laki-laki, mau perempuan, mau gabungan keduanya, nahnu namanya. Oke, kemudian orang kedua yang kita ajak bicara, ya kalau dia tunggal anta, misalkan kalau laki-lakinya 1 ya anta, ya. Kemudian kalau ganda, nah ini perbedaannya dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kalau ganda itu kan 2. Ketika dia gendernya laki-laki, 2 orang itu bukan berarti harus 2 laki-laki. 2 laki-laki disebut antum. Ini sebenarnya ini zaman ini kan sama ya, gitu loh. Sama ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya 2. Mau dia misalkan kalau di sini ya. Oke, jadi gini maksudnya kalau dalam bahasa Arab tuh. Kalau misalkan taruhlah di sini ada 1 laki-laki, 1 perempuan. Ini tuh digenderin laki-laki. Kenapa? Selama masih ada laki-laki, meskipun hanya 1, maka digenderin laki-laki. Tapi kalau sudah 2 perempuan baru ke sini nih. Gitu. Jadi kalau sudah 2 perempuan ke sini antuma gitu. Tapi kalau masih 2 misalkan terdiri dari 2 laki-laki, ini antuma yang ini. Kalau misalkan 1 laki-laki 1 perempuan masuknya ke antuma ini. Tapi kalau sudah 2 perempuan ke sini. Kemudian jamak tuh lebih dari 2. Nah, misalkan 5 orang laki-laki masuknya ke sini. Kalau misalkan 1 laki-laki, 10-nya perempuan, tetap di sini. Laki. Selama masih ada laki-laki, meskipun hanya 1, maka dia dihukumi laki-laki. Bapak Ibu. Selama masih ada laki-laki, mau di sininya 1000 perempuan. Ya. Tapi ada 1 laki-laki, tetap laki-laki. Oh, ya. Jadi bapak-bapak jangan merasa GR dengan ini, ibu-ibu jangan merasa Laki. nggak adil Allah itu ya gitu. Jadi betapa laki-laki itu jadi kowam teh ya Pak ya gitu. 1 laki-laki itu meskipun ada 1000 perempuan dihukuminya laki-laki selama Laki-laki. masih ada laki-laki Iya. gitu. Kalau 1000 perempuan nggak ada laki-lakinya masuknya ke sini. Tapi begitu datang 1 laki-laki udah ke sini. Iya. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Sama hukumnya dengan di sini. Intinya dalam gender laki-laki tadi kalau dia jamak, meskipun laki-lakinya 1 perempuannya banyak dihukumi laki-laki. Iya. Oke, makanya kenapa ayat-ayat itu kok gendernya laki-laki melulu ya gitu. Ya Bapak Ibu yang perintah-perintah itu sebenarnya perintah yang ditujukan ke laki-laki itu termasuk di dalamnya adalah perempuan gitu. Ya. Oke, sampai situ bisa difahami Bapak Ibu? Paham. Nah, oke. Jadi hari ini kita baru belajar tentang unsur penyusun kalimat ya di mana ada kata kerja, kata benda dan huruf. Kenapa dimulai dari kata kerja? Karena itu yang paling pokoknya, pentingnya gitu. Iya. Dan itu harus terbenakkan.
kalau kata benda itu nanti gitu ya yang kedua, tapi ini harus benar-benar dibenakkan sekali gitu. Iya, iya. Jadi pelakunya ada 14 pelaku seperti ini. Kenapa ini saya kasih garis putus-putus? Ini kenapa Orang nyambung? yang Karena orang dibicarakan. pertama itu bicara dengan orang Kedua. kedua. Orang ketiga adalah orang yang dibicarakan. Dibicarakan. Tidak terjadi komunikasi, tapi dia diomongin gitu. Nggak terjadi komunikasi. Oke, ini tolong difahami betul ya Bapak Ibu ya untuk ininya. Saya yakin udah pada hafal semua ya. Insya Allah, Bu. Oh, Oke, nah selanjutnya adalah tadi kan di sini, nah tadi di depan ya, di sini pelakunya sudah, kemudian akar kata. Nah bicara akar kata nggak cukup Bapak Ibu waktunya, kita lanjutkan di hari Amin. Miss. selanjutnya. Karena ini seru Pak, Betul, betul. seru banget Iya, akar iya. kata Iya. ini. Sudah saya bikinkan Tapi bagannya. ya alhamdulillah ini Tapi- apa sistematis jadi mudah ingatnya ya. Ya, Iya, iya. jadi saya pikir Bapak Ibu ini dulu ya. Iya, 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 Bu. iya. Iya, Bu. Dicicil, ini lihat halaman 12. Nah, itu penting itu tuh. Nah, Iya, iya. ini lihat halaman berapa sebelahnya KKSAD itu? 13 Iya, ya. Iya, Nah, Bu. itu Bapak, 13 ya? Lupa saya. Tolong di-share aja nanti apa presentasinya ini. Ya. Ya, ya. Jadi itu sebelum ke sana itu dimatangkan dulu ini. Nanti akan mudah ke akar kata, pola gitu. Saya pikir Ya, ya. 30 menit ringan-ringan seperti ini cukup ya Bapak Ibu ya. Ya, cukup. Ya. Insya Allah kalau nggak ada gangguan kan lancar ya jadinya ya. Iya, iya, iya. Iya, Bu. Oke, selesai. Ternyata bisa setengah jam. Bisa, ya, ya, ya. Nah, besok kita lanjutkan ke akar kata khususon spesial. Iya, Jadi iya, nanti apakah kita butuhnya setengah jam atau 45 menit? Nanti kalau misalkan dirasa setengah jam kurang akar kata ya kita lanjutkan nggak apa-apa pakai jam ini. Tapi untuk Iya. sekarang saya pikir cukup ya 30 menit. Cukup, dua cukup, poin ya. itu. Cukup ya Bapak Ibu ya? Ya, Ringan ya? Cukup, Ya ya. susah ya? Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. bagi yang belum mudah-mudahan terbenakkan, bagi yang sudah, Ya, alhamdulillah, nanti ya. gimana cara mengajar ke yang lain. Nah ini salah satu ininya ya. Iya, iya, iya. bagannya. Sudah Betul, Bu. selesai. Ada orang mau ikut kita aja nggak tahu mau ngajari orang. Kenapa? Kenapa? Iya, ada yang mau ikut, kita aja nggak tahu gimana mau ngajarinya gitu. Oh iya, Ini alhamdulillah bisa. dengan Bu Rosalina. Betul, Bu. Iya. Oke, gimana Bapak Ibu? Alhamdulillah. Hari ini? Alhamdulillah. Iya, Oke, iya, iya. besok hari Kamis kita Yes, lanjutkan insyaallah. lagi Iya, membahas tentang akar kata. Kata, ya. insyaallah. Oh iya. Oke, makasih banyak. Saya stop ini ya. Terima kasih, Bu Pak Helmi Yati. mungkin dijadikan 2 rekaman Pak Helmi ya. Oke. Rekaman yang tadi sama yang ini.